Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kegiatan pelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelum kita mengikuti, marilah kita layak dan pantasnya untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami ucap syukur atas segala penyertaan-Mu, sehingga Engkau mengumpulkan umat-Mu yang hadir di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami menjadi warta, menjadi terang bagi sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan memulai pelajaran yang bertemakan dengan panca tugas gereja. Ya, panca tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia, yang kedua adalah liturgia, yang ketiga adalah martiria, yang keempat adalah kerigma, dan yang kelima adalah diakonia. Lima ini harus kita jalankan. Apa artinya? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah koinonia atau dengan sebutan gereja sebagai persekutuan. Gereja sebagai puncak Ekaristi. Yang ketiga, martiria, gereja sebagai saksi. Yang keempat adalah kerigma, gereja sebagai pewarta. Dan yang kelima, diakonia, gereja yang melayani. Masing-masing dari ini mempunyai tugas. Yang pertama, koinonia, gereja sebagai persekutuan, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengikuti yang namanya persekutuan di dalam gereja. Misalnya adalah di lingkungan, di wilayah, maupun di paroki. Yang kedua adalah liturgia, yaitu adalah gereja sebagai puncak Ekaristi, yang dimaksud adalah kita ambil bagian sebagai petugas gereja pada saat Ekaristi. Misalnya paduan suara, yang kedua lektor, dan yang ketiga adalah misdinar. Yang ketiga adalah martiria, gereja sebagai saksi, bahwa kita harus menjadi saksi bagi seluruh dunia. Bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang yang keempat adalah kerigma atau gereja sebagai pewarta. Gereja sebagai pewarta di sini yang dimaksud adalah pada saat kita pelajaran demikian, berarti Pak Angga itu mewartakan sabda. Begitu juga kalian. Pada saat kalian mengikuti, yang pertama adalah penerimaan komuni pertama, yang kedua sakramen baptis, dan yang ketiga adalah sakramen penguatan, itulah yang dinamakan dengan pewartaan. Dan yang kelima adalah diakonia, yang disebut dengan gereja yang melayani. Apa yang dimaksud gereja yang melayani? Yaitu adalah kita harus melayani kepada seluruh umat manusia tanpa harus memandang bulu. Kesimpulan pada tema yaitu panca tugas gereja adalah kita harus menjadi terang dan garam dunia, walaupun itu kecil. Marilah sebelum kita mengakhiri pelajaran agama Katolik pada pagi hari ini, kita terlebih dulu berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih kami mengucap syukur atas segala sabda dan karunia-Mu. Tuhan, mampukan kami menjadi garam dan terang bagi seluruh dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.